Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan pembelajaran fikih kelas 7. Masih dengan pembelajaran daring karena masih dalam masa pandemi. Cuma diharapkan anak-anak untuk bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan kompak, semuanya bisa hadir. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran kita nantinya bisa lancar. Berdoa mulai. Sebelum memulai saya menyampaikan materi, saya mau bertanya dulu. Barangkali ada yang masih belum hadir. Teman-temannya coba dikoordinir, ketua kelasnya siapa tadi? Ya, ya, di grup WhatsApp. Coba dikoordinir ketua kelasnya, barangkali ada yang belum hadir, mohon ditelepon atau di chat. Sebelum ibu menyampaikan materinya, terlebih dahulu ibu menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan siswa dapat mengklasifikasi berdasarkan urutannya tentang prosedur pelaksanaan bersuci, karena pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang toharoh, tentang bersuci, pengertian toharoh itu apa, terus macam-macam alat untuk bersuci itu apa saja, terus macam-macamnya air. Untuk hari ini kita akan membahas tentang najis dan cara mensucikannya. Terus tujuan pembelajaran yang kedua, menerapkan pelaksanaan bersuci dari najis sesuai dengan ketentuan fikih. Fokus pada nilai sikap untuk kepribadian dan religius, untuk perilaku menjaga kebersihan, karena itu penting, karena bersuci, tujuannya bersuci itu untuk agar ibadah kita diterima oleh Allah. Karena kalau kita ibadah dalam keadaan tidak suci, Allah tidak akan menerima ibadah kita. Materi pembelajaran kita kali ini akan membahas tentang pengertian najis, pembagian najis, dan tata cara mensucikan atau menghilangkan najis. Masih dengan pembelajaran daring, ibadah dalam keadaan tidak suci, Allah tidak akan menerima ibadah kita. Materi pembelajaran kita kali ini akan membahas tentang pengertian najis, pembagian najis, dan tata cara mensucikan atau menghilangkan najis. Masih dengan pembelajaran daring, online, karena masih dalam masa pandemi. Semoga meskipun pembelajaran ini daring, anak-anak tetap semangat, tetap hadir, memperhatikan, tetap aktif, karena nanti di akhir pembelajaran Bu Guru akan memberikan tugas untuk kalian. Ya, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Ibu akan memulai materi hari ini. Sudah hadir semua ya? Ya, nanti kalau ada yang belum hadir boleh menyusul. Coba diperhatikan, Bu Guru menyampaikan materi, slide-nya disimak atau video pembelajarannya, apa yang Bu Guru sampaikan nanti disimak, kalau bisa disimpan, di-save nanti untuk tugas hari ini. Saya lanjutkan untuk materi hari ini. Bu Guru akan menyampaikan tentang pengertian najis. Apa sih najis itu? Kemarin kita sudah membahas tentang bersuci, tauharo atau bersuci. Terus bersuci itu harus sebelum kita ibadah itu harus bersuci dari hadas dan najis. Kemarin kita sudah membahas tentang hadas. Hadas itu ada hadas kecil, ada hadas besar. Terus kalau hadas kecil itu mensucikannya cukup dengan berwudu. Kalau hadas besar itu harus dengan mandi besar. Terus yang termasuk hadas kecil itu apa, hadas besar itu apa, kemarin sudah Ibu Guru sampaikan. Untuk hari ini Ibu Guru akan membahas tentang najis.
Apa sih najis itu? Najis itu benda yang haram digunakan secara mutlak dalam keadaan normal serta mudah untuk dibedakan. Setiap benda cair yang keluar dari dua jalan di sini yang dimaksud adalah kubul dan dubur, adalah najis. Najis sendiri ada dua, ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Najis ainiyah itu najis yang kelihatan bendanya atau kelihatan zatnya, sedangkan najis hukmiyah itu najis yang tidak kelihatan, yang disucikannya cukup mengalirkan air pada tempat yang terkena najis meskipun nanti satu kali. Itu pembagiannya najis, ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Sekarang macam-macamnya najis. Najis itu sebenarnya macamnya ada 3. Ada najis mukhaffafah, ada najis mutawasito, dan ada najis mughalladah. Najis mukhaffafah itu adalah najis yang ringan. Najis yang ringan itu yang termasuk najis mukhaffafah yaitu kencingnya bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Tentunya termasuk najis mukhaffafah. Hanya itu. Cara mensucikannya cukup memercikan dengan air. Nah, seperti yang terlihat dalam gambar najis mukhaffafah, ada gambar itu cibuk. Nah, yang pertama hendaklah dihilangkan atau dilap najisnya terlebih dahulu. Setelah itu dipercikan air, direnjiskan dengan air mutlak tempat yang terkena najis. Terus yang ketiga, dilap hingga kering. Untuk najis mukhaffafah, cara mensucikannya hanya seperti itu. Yang kedua, najis mutawasito. Najis mutawasito itu najis tengah-tengah. Apa saja yang termasuk najis mutawasito? Di antaranya yaitu semua najis seperti kotoran, terus muntah-muntahan, terus kotoran baik kotoran manusia maupun kotoran hewan. Itu semua masuk pada najis mutawasito. Contohnya kencingnya kucing. Nah, pada waktu kita mau sholat kok di situ ada kencingnya kucing. Nah, itu terlebih dahulu dibersihkan, dihilangkan. Cara mensucikannya dihilangkan dulu najisnya. Biasanya kalau di pondok itu dipesut dulu, nanti terus dikasih, kalau sudah kering dihilangkan baunya dengan diberi bedak bayi biasanya. Kalau sudah itu disiram dengan air, terus dilap, dihilangkan airnya. Itu sudah cara mensucikannya najis mutawasito. Begitu juga dengan ketika ada kotoran, baik kotoran cicak maupun kotoran mutawasito. Cara mensucikannya dihilangkan dulu zatnya, kotorannya dihilangkan, terus dihilangkan baunya. Setelah itu disiram air. Bagaimana Bu Guru kalau kotoran itu nempelnya ke pakaian? Hendaklah najis itu dibuang terlebih dahulu. Contohnya kalau di pakaian hanya di kudung ini saja contohnya, kok ada teleknya cicak, dihilangkan dulu, terus disucikan, baru terus disiram air lagi. Hanya sebagiannya saja, tidak apa-apa, tidak harus seluruhnya dicuci. Menyucikannya itu harus dengan air yang suci, air yang mutlak. Tidak boleh dengan air teh atau tidak boleh dengan air kopi, karena kemarin sudah saya terangkan bahwa air itu ada air yang suci mensucikan, ada air yang suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Contohnya kalau air yang suci tapi mensucikan itu air mutlak seperti air hujan, terus air sumur, air sungai, air sumber, air terjun, itu semua air mutlak.
Kalau air yang suci tapi tidak bisa untuk mensucikan, termasuk tohir tapi ghairu mutahhir, suci tapi tidak bisa untuk mensucikan, seperti air teh, air kopi, air kelapa. Nah, itu tidak bisa suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Nah, yang termasuk lagi najis mutawasito yaitu darah, terus kotoran, nanah, terus bangkai binatang, contohnya bangkainya ayam, terus muntah-muntahan, nanah, arak itu minuman keras juga termasuk najis mutawasito. Yang ketiga yaitu najis mughallado. Najis mughallado itu najis yang besar atau najis yang berat. Najis yang berat, yang termasuk najis yang berat itu apa? Yaitu yang berhubungan dengan anjing, contohnya. Nah, anjing itu semuanya termasuk mughallado, termasuk berat, baik itu dagingnya, terus apa? Ketika kita anjing, nah, itu juga termasuk najis mughallado. Terus pada waktu kita ada anjing yang mendekat terus tiba-tiba saja nempel ke badan kita, lah badan kita termasuk terkena najis mughallado. Bagaimana cara mensucikannya? Disiram dengan air, terus yang salah satunya dicampur dengan debu. Ada gambarnya, lah hendaklah dibuang najisnya terlebih dahulu, terus tempat yang terkena najis itu disiram dengan air, dicampur dengan salah satunya dicampur dengan tanah suci atau debu yang suci. Nah, setelah itu disiram dengan air mutlak. Itu cara mensucikan najis mughallado. Jadi macam-macamnya najis atau kotoran, baik najis yang ringan, najis yang berat, maupun najis yang sedang, itu semua harus dibersihkan, harus disucikan. Contohnya tadi yang najis ringan terkena kencingnya anak bayi laki-laki, itu harus dibersihkan. Kalau kita mau ibadah, itu terlebih dahulu harus apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan itu harus suci. Semua yang saya sebutkan tadi itu termasuk najis. Itu ada gambarnya, kalau gambarnya babi dan anjing itu termasuk najis mughallado. Apapun yang berhubungan dengan anjing atau babi itu masuk najis mughallado. Terus kalau darah, muntah-muntahan, kotoran, baik kotoran manusia maupun kotoran hewan, itu masuk pada najis mutawasito. Bangkai itu juga termasuk najis mutawasito. Arak. Demikian anak-anak, materi yang bisa Bu Guru sampaikan tentang najis. Coba tadi yang barangkali ada yang mau bertanya tentang najis, coba disampaikan di chat. Untuk tugas hari ini, coba cari di lingkungan kalian, barangkali menemukan najis apapun yang berhubungan dengan najis. Nanti disebutkan najisnya apa. Contohnya ketika saya mau sholat, saya bertemu dengan kencingnya kucing. Setelah itu langsung saya bersihkan dengan cara mencucikannya dengan cara ini. Nah, begitu. Nanti tugas setelah itu langsung saya bersihkan dengan cara mencucikannya dengan cara ini. Nah, begitu. Nanti tugasnya dikumpulkan, nanti dinilai sama Bu Guru untuk pembelajaran selanjutnya. Jangan sampai tidak ada yang mengerjakan. Untuk hari ini saya cukupkan sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Sebelumnya ditutup dengan doa dulu. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat. Berdoa mulai.
Terima kasih anak-anak. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.